Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama impromptu dan kita sudah masuk di pelajaran keempat dengan judul konflik di balik semua konflik. Kita akan melihat beberapa latar belakang dan landasan teologi tentang peperangan terutama di kitab Yosua ya, penaklukan tanah Kanaan. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, saya minta Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kehidupan dan kesehatan sehingga kami bisa belajar pada saat ini. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian agar kami bisa mencerna pelajaran yang sulit ini, agar kami dapat mengerti ajaran yang benar, aplikasi yang benar, dan semuanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi namamu. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke Mas Yansen, monggo. Iya, membaca kitab Yosua ya, itu cukup sulit saudara-saudara ya. Karena baru di pasal-pasal awal ya, pekan ini kita masuk ke pasal 5 dan 6, itu kita sudah mendapatkan catatan tentang penaklukan militer yang agresif ya. Dan penaklukan militer itu dilakukan atas perintah Allah, dalam nama Allah ya. Dan jelas penulis kitab Yosua ya menyatakan bahwa Allah terlibat, Allah ada di balik dari penaklukan militer itu, gitu ya. Nah, berbicara tentang penaklukan militer yang di dalamnya ada begitu banyak pembunuhan ya, muncul pertanyaan-pertanyaan teologis, muncul pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, dan bahkan pertanyaan praktikal sesederhana eh, apakah layak kitab ini diajarkan di sekolah sahabat anak-anak misalnya dengan segala macam pembunuhannya. Itu muncul ya. Nah, coba untuk mengawali kita buka Keluaran 34 ayat 6 ya dari pelajaran triwulan lalu ya, kitab Keluaran. Keluaran berapa, sorry? 34 ayat 6. 34 ayat 6 ya. Iya. 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Iya, dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih ya. Tapi kenapa di kitab Yosua kita mendapatkan gambaran Tuhan yang sepertinya suka berperang dalam tanda kutip ya. Seakan-akan bertentangan. Apakah dia pengasih? Apakah dia enggak? Kenapa kok dia suka berperang? Ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pekan ini dan pekan depan. Ya, jadi 2 pekan. Makanya pekan ini kita nggak akan dapat jawaban lengkapnya ya, karena memang pelajarannya dirancang untuk 2 pekan. Ya, tentang teologi, tentang filsafat, peperangan di Perjanjian Lama, khususnya di Kitab Yosua ya. Jadi selama 2 pekan ini kita akan lebih banyak melakukan pembelajaran teologi daripada eksegesis gitu ya. Nah, dan sebagai referensi bagi saudara-saudara, eh, saya mau menampilkan disertasi dari Barna Maggiarosi. Ya. Jadi Barna Maggiarosi adalah penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Dia menulis disertasi yang judulnya adalah Holy War and Cosmic Conflict in the Old Testament. Perang suci, perang kudus, dan konflik kosmis di perjanjian lama. Subjudulnya adalah From the Exodus to the Exile. Dari keluaran sampai pembuangan. Jadi dia mengkaji peperangan-peperangan di perjanjian lama dari zaman keluaran sampai zaman pembuangan dan melihat latar belakang kosmik konflik, latar belakang pertentangan besar dari semua peperangan-peperangan itu, ya. Nah, coba Bill, kita lihat daftar isinya. Halaman selanjutnya. Oke. Kalau diperbesar sedikit, ya. Yang pertama bab 1 dulu. Di bab 1 dia menjelaskan latar belakang sejarah, latar belakang biblika, latar belakang teologi dari peperangan kudus ya. Dia mulai dari janji tanah perjanjian yang ada di kitab Kejadian terhadap Abraham, Ishak dan Yakub itu ya. Hmm. Kemudian
baru dia menjelaskan eh, dasar perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, kemudian dia melanjutkan dengan pandangan kosmik konflik, pandangan pertentangan besar, ya, termasuk yang ada di Yesaya 14, yang ada di Hezkiel 28. Dia mulai dari situ dulu. Oke, bab 2 Bil, di halaman selanjutnya. Nah, di bab 2 baru dia masuk ke kitab Keluaran, ya. Dia menjelaskan dulu narasinya Keluaran, ya, 10 tulah itu sampai mereka menyeberang Laut Teberau. Kemudian nyanyian Musa, nyanyian kemenangan itu dijelaskan, ya, signifikansinya dalam konteks peperangan apa, gitu ya. Lalu dijelaskan tentang eh, kata-kata Ibrani yang menjadi kata kunci di kitab Keluaran, ya. Di situ ada kata yarash, ya, kemudian ada kata eh ya, tolong diperbesar Bil, coba. Ya. Ada yarash, ada garash, ada hamam, ya. Kemudian ada syamat, avad dan lain-lain. Nah, kata-kata itu dijelaskan, ya. Oke, di zoom out lagi. Nah, itu yang di kitab Keluaran. Baru di bab 3 dia masuk ke perang yang ada di kitab Yosua. Ya, dia mulai dengan pengantar kitab Yosua itu seperti apa. Dia menjelaskan Yosua sebagai penerusnya Musa dari kitab Keluaran. Baru dia melihat hubungan antara perang di kitab Yosua dengan kosmik konflik, dengan pertentangan besar, itu ditunjukkan dengan adanya panglima bala tentara perang itu. Ya, jadi bagi analisisnya Magja Rossi, adanya panglima bala tentara perang menunjukkan bahwa perang di kitab Yosua itu ada hubungannya dengan kosmik konflik, dengan pertentangan besar. Nah, baru dia memulai masuk ke Conquest of Jericho, penaklukan Jericho. Dan penaklukan Jericho ini adalah salah satu subbab paling panjang di disertasi ini. Ya, kenapa? Karena menurut dia Jericho itu adalah kunci masuknya ke Kanaan. Itu yang pertama. Lalu dia menghabiskan banyak sekali halaman untuk menjelaskan satu kata saja, yaitu kata herem. Ya, kalau teman-teman ingat di beberapa pelajaran lalu kita bahas herem itu artinya adalah ditetapkan untuk dimusnahkan. Ya, dan menurut ulangan 7, ulangan 20 itu berlaku bagi orang Kanaan. Orang Kanaan itu herem, ditetapkan untuk dimusnahkan. Nah, itu dijelaskan dengan sangat detail, ya. Eh, konsepnya apa, artinya apa, asal usulnya dari mana, ya. Waktu dia digunakan sebagai kata kerja gimana, sebagai kata benda gimana, ya. Digunakan dalam konteks korban bagaimana, ya. Dan dia jelaskan herem ini terbatas di waktu, terbatas di tempat. Jadi nggak bisa asal kita aplikasikan ke Timur Tengah di tahun 2025, nggak bisa, ya. Herem itu berlaku di waktu itu, di Kanaan pada zaman itu, ya. Kemudian kata herem apa hubungannya dengan kata kadosh, dengan kata kudus, ya. Apa hubungannya kata herem dengan pertentangan besar? Dijelaskan, baru dia ambil kesimpulan, ya. Ya, sayang sekali di pelajaran sekolah sahabat kita pembahasan ini nggak masuk, ya. Karena ya pelajaran sekolah sahabat itu berusaha merangkum dari yang disertasi. Lanjut, Bil. Masih di bab 3, ya. Baru dia masuk ke perang-perang selanjutnya, ya. Dosanya si Achan, perang di Ai, kemudian perjanjian dengan orang Gibeon yang mereka menipu ini, ya, menipu orang Israel, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, baru nanti ada bab-bab selanjutnya, ya. Perang di kitab Hakim-Hakim, lanjut. Lalu ada perang di era kerajaan, ya. Kerajaan bersatu maupun waktu nanti sudah terpecah antara Israel dan Yehuda. Baru nanti disimpulkan, ya. Jadi ini adalah disertasi yang sangat detail, sangat robust, ya, mengenai perang di Perjanjian Lama. Bukan hanya Yosua, ya. Perang di Perjanjian Lama dan konteks pertentangan besarnya apa, ya. Tapi secara khusus kita akan pelajari yang kitab Yosua dan sedikit mundur ke Keluaran. Nah, yang kita pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita itu hanya rangkuman teramat sangat singkat, ya. Teramat sangat disederhanakan, gitu ya. Jadi tentu kita nggak akan dapat semua detailnya, tapi semoga kita bisa dapat cicipannya dari disertasinya Rossi ini. Bagi yang mau baca disertasinya, ya, saya punya tips membaca. Tipsnya adalah baca pengantar, baca kesimpulan, baca bab satu, lalu pilih bab atau subbab mana yang menarik atau yang relevan dengan pelajaran yang mau kita pelajari. Udah, ya, karena kita waktunya terbatas, kita nggak mungkin baca semuanya, ya. Jadi kita bisa baca secara Hmm. sporadik, secara selektif bisa kayak gitu, ya. Dan semoga ini referensi membantu saudara-saudara, ya, untuk memahami teologi dari perang-perang di Perjanjian Lama. Ya, seperti itu.
Nah, sampai sini dulu silahkan tanggapannya, Bil. Iya. Dan eh menurut saya terutama bagi guru-guru ya, karena nanti takutnya, bukan takutnya, adalah seperti ini biasanya kebiasaan kita itu. Ini kan temanya tentang perang. Apalagi tadi Mas Yansen membuka bahwa kita akan membahas tentang alasan teologis kan. Nah, sedangkan kita sadar bahwa peristiwa peperangan itu bukan cuma di Yosua gitu ya. Jadi bisa jadi nanti pertanyaannya itu bukan di kitab Yosua tapi perang yang lain gitu. Lalu ditarik-tarik lah sampai ke 2025 sekarang gitu kan. Dan sebagai macamnya. Jadi menurut saya latar belakang atau pengetahuan paling tidak kita tahu gitu ya konteks umumnya itu bagus sekali dari disertasi ini gitu. Supaya paling tidak kalau ada pertanyaan semacam itu kita bisa menjawab gitu ya. Iya, Mungkin itu sih Mas Arsan. iya. Dan itulah kenapa Majerosi yang dipilih untuk Iya, menulis Sekolah Sahabat ini ya. iya, Karena Yosua itu memang tantangan paling besar membaca kitab Yosua adalah masalah conquest. pembunuhan-pembunuhannya itu, Iya, conquestnya benar. itu ya. Dan harus seorang yang benar-benar mengerti teologi perang di Perjanjian Lama yang menulis itu. Ya, dan tepat sekali Majerosi yang menulis ya. Iya, Oke, kita mulai ya. Kita baca Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Yosua 5 ayat 13 sampai 14. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Ya, eh, ini kisah yang cukup aneh ya. Tiba-tiba Yosua bertemu dengan makhluk surgawi gitu ya. Ya, dan ini mirip dengan kisah Musa yang kita pelajari triwulan lalu ya. Masih ingat itu peristiwa semak yang terbakar ya di Keluaran pasal 3. Jadi Musa sebelum dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia bertemu dulu dengan makhluk surgawi. Nah, sama dengan Yosua. Yosua sebelum menaklukkan Kanaan, dia juga bertemu dengan makhluk surgawi. Ya, karena ya memang seperti itulah pola pemanggilannya ya. Jadi karena Yosua itu penerusnya Musa, pola pemanggilannya sama. Sebelum mereka menjalankan misi, bertemu dulu dengan makhluk surgawi. Ya, kalau Musa itu dengan teofani, penampakan apa semak yang terbakar itu ya. Nah, kalau Musa dengan panglima bala tentara Tuhan. Oke. Nah, ada yang menarik dari bahasa Ibraninya, tolong ditampilkan Will, bahasa Ibraninya. Oke. Oh, ya, 13. Oke. Oke, saya baca ayat 14 ya. Vayomer, berkatalah dia. Maksudnya si panglimanya itu ya berkata, Lo, tidak. Ki ani karena aku syiar sava Adonai. Aku adalah panglima Sava Adonai, panglima bala tentara Tuhan. Ata sekarang bati aku datang kepadamu. Ya. Vayipol Yehoshua, maka jatuhlah Yosua el panav ya ke mukanya, jatuh ke muka itu maksudnya sujud gitu ya. Artsa, mukanya menghadap tanah, ya sujud. Vaistahu, ya, dan eh, Baudan membungkuk, menunduk, ya. Vayomerlu, berkatalah kepadanya, maksudnya Yosua berkata kepada si panglima tadi, Ma Adoni Medaber El Avdo. Apa yang tuanku akan katakan kepada hambanya? Apa yang panglima akan katakan kepada Yosua sebagai hamba ini? Ya. Nah, perhatikan ya, yang diterjemahkan sebagai panglima bala tentara Tuhan, bahasa Ibraninya itu adalah Syar Sava Adonai. Adonainya di situ tertulisnya YHWH. Syar Sava YHWH. Ya, Syar itu adalah panglima, Sava itu adalah eh, bala tentara, ya. Kemudian ya Adonai, Yod Heh Vav Heh, Tuhan ya. Syar Sava Adonai. Nah, Savanya itu adalah TS ya. Oh,
Sava, ya, oke. Nah, setiap kali kata syar dan sava, kata panglima dan bala tentara muncul bersamaan, ya, itu selalu merujuk kepada pemimpin militer. Oke. Nah, tapi coba kita bandingkan ini dengan satu Raja-Raja 22 ayat 19. Tolong tampilkan langsung bahasa Ibraninya, Bil. Kings. Satu raja-raja berapa? Sorry. 22 ayat 19. 19. Ya, dikatakan Vayomer lachen, maka berkatalah dia, ya maksudnya si Mika yang berkata ya, Syama devar Adonai, dengarkanlah firman Tuhan. Ra'iti et Adonai, aku melihat Tuhan, Yosef al Kis'o, duduk di tahtanya. Vehol tsava hasyamayim, dan semua tsava hasyamayim, semua tsava langit, omet alav, ya, berdiri di hadapannya, di depannya, mimeno, ya, di sebelah kanannya, mishmolo, dan di sebelah kirinya, ya. Muncul lagi kata tsava di sini, yang artinya adalah bala tentara. Tapi kata tsava di sini merujuknya kepada tsava hasyamayim, bala tentara hasyamayim, bala tentara langit. Bala tentara langit ini maksudnya apa? Bala tentara langit itu merujuk kepada malaikat-malaikat, ya, tentaranya Tuhan di surga, malaikat-malaikat. Oke. Maka waktu apa panglima bala tentara Tuhan ini menampakkan diri ke Yosua, ya, dia itu punya peran ganda, ya. Yang pertama dia adalah panglimanya orang Israel, betul. Tapi bukan hanya itu. Dia sekaligus adalah panglimanya para malaikat, gitu ya. Artinya apa? Perangnya Israel itu juga menjadi urusannya panglimanya para malaikat. Berarti perangnya Israel ini jadi urusan yang lebih besar. Bukan hanya urusannya Israel itu sendiri, tapi jadi urusannya para malaikat. Urusan yang sifatnya kosmik. Ya, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa perangnya Israel ini punya signifikansi kosmik, punya hubungan dengan eh, ya konflik kosmis, punya hubungan dengan pertentangan besar. Makanya panglimanya para malaikat sampai turun tangan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, lanjut. Yosua 5 ayat 15. Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat yang kau berdiri itu kudus. Iya. Dan Yosua berbuat demikian. Ya, lagi-lagi sama dengan peristiwa di kitab Keluaran ya, sama dengan peristiwa pemanggilan Musa di Keluaran 3. Kalau di Keluaran 3 Musa disuruh melepas kasutnya karena tempat yang dia injak itu adalah kudus gitu kan. Sama Yosua juga di sini disuruh melepas kasutnya karena tempat dia berdiri itu adalah kudus. Lagi-lagi ya, paralelisme antara Yosua dan Musa karena memang Yosua itu penerusnya Musa ya. Mhm. Nah, perhatikan di sini ya dan di ayat sebelumnya Yosua itu menyembah panglima bala tentara ini, sujud kepada panglima bala tentara ini, ya. Artinya panglima bala tentara ini adalah Tuhan sendiri. Kenapa? Karena menurut hukum Taurat, 10 hukum gitu ya, jangan ada Allah lain, jangan menyembah yang lain. Kalau Yosua menyembah panglima bala tentara ini, berarti Yosua bukan dalam artian dia menyembah yang lain, enggak. Yosua menyembahnya karena memang dia adalah Tuhan, gitu ya. Kemudian si panglima ini juga bukannya marah. Kalau memang panglima ini hanya malaikat biasa dan bukan Tuhan, harusnya dia marah. Jangan kamu menyembah aku bukan Tuhan. Harusnya dia bilang gitu. Tapi dia terima penyembahannya. Artinya dia mengkonfirmasi bahwa dia adalah Tuhan. Ya, jadi jelas. Sama seperti Musa di semak yang terbakar berhadapan dengan hadirat Tuhan, di sini Yosua juga berhadapan dengan hadirat Tuhan. Ya, panglima bala tentara Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, siapa sih yang bisa menjadi panglimanya para malaikat Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri? Kan gitu ya. Itu jelas sekali sebenarnya ya. Oke, lanjut Bill. Yosua 6 ayat 1.
Yosua 6 ayat 1. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Ya. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Oke, Bill pasti masih ingat ini. Terakhir kali kita baca, Yeriko menutup pintu gerbangnya itu kapan? Di peristiwa Rahab, Peristiwa Rahab ya, peristiwa dua pengintai ya. benar. Jadi di pasal 2 itu, Yeriko menutup pintu gerbangnya supaya dua pengintai itu nggak bisa kabur. Ya, ya Hmm. saudara-saudara, teman-teman harus masih ingat juga. Nah, kita kembali ke Yosua 2. Di Yosua 2 itu, sebagian misi dari para pengintai adalah untuk mencari ada nggak sih orang-orang Yeriko mau percaya sama Allahnya Israel? Ada nggak sih orang-orang Yeriko yang mau bergabung ke jemaahnya Israel? Itu salah satu misinya para pengintai. Ya. Di pasal 2, dengan Yeriko menutup gerbangnya, artinya Yeriko itu sudah menolak para pengintai, artinya Yeriko sudah menolak untuk percaya kepada Allahnya Israel, dan Yeriko sudah menolak untuk bergabung pada jemaahnya Israel. Itu di pasal 2. Sekarang di pasal 6, penutupan gerbang itu terjadi lagi. Dan tujuannya sama. Ya. Di pasal 6 ini artinya apa? Dengan Yeriko menutup gerbangnya, artinya Yeriko menolak misinya Israel. Yeriko menolak pesannya Israel. Ya, Yeriko itu sudah tahu Israel Israel ini 40 tahun yang lalu keluar dari Mesir. Yeriko ini sudah tahu kalau Israel ini menyeberangi Laut Teberau. Makanya digambarkan mereka ketakutan. Yeriko ini juga tahu kalau beberapa waktu yang lalu mereka baru menyeberang Sungai Yordan. Yeriko tahu tentang Israel, Yeriko tahu misinya Israel, Yeriko tahu pesannya Israel. Ya. Dan Yeriko tahu bahwa tanah yang ada di depan mereka sekarang ini itu adalah tanah yang sudah Tuhan khususkan untuk orang Israel. Ya, dengan Yeriko menutup pintu gerbangnya, artinya Yeriko mencoba menghalangi misi Israel itu. Ya, yang lebih tepatnya itu adalah misi Tuhan. Sama seperti Laut Teberau berhasil diseberangi, sama seperti Sungai Yordan berhasil diseberangi, maka tembok yang tertutup ini pun akhirnya berhasil diseberangi. Ya, yang mana kita sudah tahu ceritanya sejak kita sekolah sebat anak-anak ya. Akhirnya nanti Yeriko takluk ya. Ya temboknya itu rubuh gitu ya. Kita tahu ceritanya. Akhirnya Yeriko kalah. Ya. Sekarang coba kita bandingkan lagi dengan pasal 2. Bagaimana dengan Rahab? Ya, Rahab itu terbuka. Ya, meskipun bisa bermakna ganda, tapi terbukanya dalam artian positif. Rahab itu apa? Hatinya terbuka, jendelanya terbuka. Tidak seperti Yeriko. Yeriko tertutup. Ya, dengan terbukanya Rahab, Rahab itu jadinya apa? Diselamatkan. Rahab itu jadinya masuk ke dalam jemaah Israel. Ya, jadi sebenarnya Rahab ini menjadi sebuah model. Kalau saja Yeriko itu sama seperti Rahab sikapnya, kalau saja Yeriko ini mau menerima Allahnya Israel, mau bergabung dengan jemaah Israel, ya Yeriko juga akan diselamatkan sama seperti Rahab sebenarnya. Ya, jadi kita juga harus melihat ya penolakannya Yeriko ini. Jangan kita bilang Yeriko nggak tahu, Yeriko tahu. Sejak berpuluh-puluh tahun lalu Yeriko sudah tahu. Ya, tapi Yeriko tetap menolak ya. Nah, sampai di sini ya. Silakan Bil tanggapannya. Iya dan apa namanya? Dengan diulanginya dua kali ya di ayat 6 ini itu menegaskan dalam kembali pada itu. bahwa itu menegaskan kembali intensinya rakyat Yeriko ya dalam hal ini gitu yaitu menolak dan ya mungkin banyak orang bisa beralasan oh mereka menolak karena mereka takut gitu atau mereka menolak karena mereka apa namanya bingung ya tapi kalau saudara bingung saudara coba lagi baca di Yosua 2 itu ya bagaimana utusan raja itu langsung datang kepada Rahab gitu kan nah itu utusan raja langsung datang kepada Rahab dan langsung mencari nah itu bukanlah orang takut bukanlah orang yang apa namanya ya yang ingin menerima rakyat Israel gitu. Tapi itu adalah orang yang apa istilahnya hostile ya, memiliki eh, maksud
yang keras gitu terhadap rakyat Israel. Dan apa namanya? Mungkin ini ya, elemen ini ya, sebagai pengawal, pengantar dari nanti pelajaran ini dan pelajaran selanjutnya. Bahwa orang Kanaan itu bukanlah robot ya, saudara. Maksudnya kayak gini loh, kayak orang Israel tuh datang, terus tiba-tiba, awas lu semua, minggir, gitu. Gitu Mhm. kan. Tapi orang Kanaan itu juga punya pilihan pribadi gitu loh. Dan pilihan pribadi itu walaupun singkat, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari puluhan tahun mereka sudah mendengar cerita orang Israel yang 40 tahun mondar-mandir gitu loh. Nah, dalam peristiwa ini itu sangat penting ya, walaupun singkat aja sebenarnya. Maksudnya singkat itu nggak robas, dijelaskan panjang lebar gitu ya. Tapi dari satu ayat itu kelihatan bagaimana orang Yeriko itu tahu tadi yang saya bilang, dan mereka punya cukup waktu untuk membuat pilihan gitu ya. Mereka sudah punya cukup waktu, mereka sudah punya pengetahuan yang cukup, punya waktu yang cukup gitu. Jadi mereka itu bukanlah robot, bukanlah manusia, bukanlah apa ya kalau dalam bahasa sekarang, bukanlah NPC, tahu NPC nggak? Iya, iya. Gitu ya. Bukan Non-playable NPC karakter. yang iya, jadi seolah-olah main karakternya orang Israel terus mereka ini kayak NPC yang mudah saja disingkirkan. Enggak, ya Tuhan juga mengasihi mereka gitu dan mereka memiliki pilihan. Dan di sini mereka sudah membuat pilihannya gitu ya. Jadi itu elemen-elemen sederhana yang kita perlu ketahui dari ayat-ayat sederhana gitu ya yang ada di kitab Yosua ini, Mbak, tentang Yeriko paling tidak yang adalah gambaran tentang Kanaan gitu ya. Kalau saudara baca nanti disertasinya Magia Rossi kan jelas kan Yeriko itu adalah kunci gitu ya penaklukan tanah Iya, Kanaan. Jadi apa yang terjadi di Yeriko ya kurang lebih itulah yang terjadi di the rest of Kanaan gitu loh. Bagaimana mereka menolak, menutup gerbang dan yang lain-lainnya. Mungkin itu Mas Yarsan kalau dari saya. iya. Apa ada kutipan yang mau disampaikan? Ya, ini ada satu kutipan dari The Story of Redemption. Ketika Yosua mundur dari pasukan Israel untuk bermeditasi dan berdoa memohon kehadiran khusus Tuhan, ia melihat seorang pria bertubuh tinggi besar mengenakan pakaian perang dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua tidak mengenalinya sebagai salah satu pasukan Israel, namun ia tidak tampak seperti musuh. Dalam semangatnya, ia menyapa dan berkata, "Apakah engkau di pihak kami atau lawan kami?" Jawabnya, "Tidak, tetapi sebagai panglima bala tentara Tuhan, aku datang sekarang." Lalu Yosua sujud, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhanku kepada hambanya?" Lalu Panglima Bala Tentara berkata kepada Yosua, "Lepaskan kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua pun melakukannya. Ini bukan malaikat biasa, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Lihat bagaimana Najwa langsung bilang gitu ya. Tuhan Iya, Yesus Kristus. Dia yang telah memimpin orang-orang Ibrani melewati padang gurun, diselubungi tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Tempat itu disucikan oleh kehadirannya. Oleh karena itu Yosua diperintahkan untuk menanggalkan kasutnya. Tuhan kemudian memberitahu Yosua arah yang harus ditempuh untuk merebut Yeriko. Semua prajurit harus diperintahkan untuk mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari, dan pada hari ketujuh mereka harus mengelilingi Yeriko 7 kali. Kita tahu ya peristiwa itu, dan ya ini sedikit komentar tentang tadi pembahasan bagian dari ini bahwa itu memang adalah Tuhan ya, Tuhan Yesus sendiri. Mungkin itu Mas Hansen. tadi sudah dikatakan bahwa adanya panglima bala tentara Tuhan di dalam kisah eh, Yosua ini itu menunjukkan adanya hubungan dengan pertentangan kosmis, pertentangan besar. Nah, sekarang mari kita lihat awal mula dari pertentangan besar itu sendiri ya. Kita buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya 2 12 sampai 14 kan? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. 14. 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, perhatikan di sini ya, ada sebuah catatan tentang salah satu makhluk surgawi, salah satu malaikat yang paling kuat ya. Dia memberontak melawan Allah ya. Dia mau menyamai Allah gitu ya.
Sekarang mari kita buka dalam bahasa Ibrani ya, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Oke. Ya, dikatakan di situ, nafalta, bagaimana engkau jatuh ya, telah jatuh misyamayim dari langit, Heilel ben Syahar. Oke. Nah, jadi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bintang timur putra fajar, dalam bahasa Ibrani adalah Heilel ben Syahar. Heilel, Heilel itu adalah sebutan untuk bintang timur atau bintang pagi ya. Jadi bintang yang pertama kali muncul di pagi hari di sebelah timur. Itu disebut sebagai Heilel dalam bahasa Ibrani. Ya, yang sebenarnya kalau kita pakai ilmu astronomi modern, kita tahu itu sebenarnya bukan bintang ya. Itu planet Venus ya. Tapi dari pandangannya mata kita kan seperti ada bintang gitu ya. Nah, eh, si malaikat yang jatuh ini dalam bahasa Ibrani diumpamakan seperti bintang timur, bintang pagi itu ya. Makanya disebut sebagai Heilel. Ben Syahar, putra Syahar. Syahar itu adalah fajar ya. Jadi dia yang muncul bintang timur atau bintang pagi yang muncul sebelum fajar. Seperti itulah diumpamakan malaikat yang jatuh ini ya. Nah, lalu kita akan bertanya-tanya, iya, tapi namanya dia Lucifer kan? Ya, dan mungkin itu sudah sangat populer nama itu ya. Nah, sebenarnya dari mana sih orang dapat nama Lucifer ini? Ya, mari kita buka terjemahan bahasa Inggris yang paling populer, King James Version. Ya, ya. Perhatikan di situ, di King James Version memang tertulis ya, Lucifer sebagai terjemahan dari Heilel tadi dalam bahasa Ibrani. Ya, tapi harus kita ingat ya, Lucifer itu bukan nama asli, bahkan bukan bahasa asli. Lucifer itu adalah terjemahan dari julukan. Ya, bagaimana si malaikat yang jatuh ini dijuluki seperti bintang pagi, seperti bintang fajar yang muncul di langit itu ya, yang dalam bahasa Ibrani Hillel, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lucifer. Nah, tapi kenapa King James bisa menerjemahkannya sebagai Lucifer? Ya, kita buka satu terjemahan lagi. Kita buka terjemahan bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Jerome ya. Ya, tolong Bill. Singkatannya adalah Fulk J. Ya, ya. Jadi ini yang disebut sebagai Biblia Sacra Vulgata ya, Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Jerome pada abad kelima. Ya, dikatakan di situ Komodo kekidisti di Kaelo. Bagaimana engkau telah jatuh, Lucifer. Nah, jadi bahasa Latin lah yang pertama kali menyebutkan Lucifer ini ya. Dan dalam bahasa Latin Lucifer itu artinya adalah pembawa terang ya, pembawa terang. Kenapa? Karena bintang fajar atau bintang pagi atau dalam bahasa aslinya itu Hallel itu memang membawa terang gitu ya. Tapi jangan sampai disangka ini memang adalah nama asli ya, atau ini memang dari bahasa asli, nggak seperti itu ya. Meskipun ya sah-sah saja untuk disebut sebagai Lucifer, nggak ada salahnya untuk disebut Lucifer ya, gitu. Ya, tapi jangan sampai beranggapan itu memang sejak kekekalan dia memang sudah punya nama itu dan dalam bahasa aslinya memang itu nggak seperti itu ya. Ya, dari terjemahan baru kita dapat Lucifer artinya pembawa terang. Ya, semoga ini jelas ya. Dan ini hanya catatan kecil aja ya, nggak mempengaruhi teologi, tapi bisa membuat kita lebih akurat secara bahasa ya. Ya. Dan isu selanjutnya dari Yesaya 14 ini adalah konteks aslinya berbicara tentang kejatuhan Raja Babel. Ya, kemudian ada beberapa orang yang mengkritik gitu ya. Ini bukan berbicara tentang kejatuhan seorang malaikat, ini berbicara tentang kejatuhan Raja Babel gitu. Ya, memang betul ini berbicara tentang kejatuhan Raja Babel. Ya, tapi ini sekaligus merujuk kepada kejatuhannya malaikat. Kenapa? Karena eh, kesombongannya Raja Babel itu mengingatkan pada kesombongan si malaikat yang jatuh itu. Ya, dan kejatuhannya Raja Babel seperti kejatuhannya si malaikat yang jatuh itu. Ya, jadi
apa ya? Dia bermakna ganda. Ya dan memang di baliknya Raja Babel kan ada si malaikat yang jatuh ini. Dialah yang mempengaruhi Raja Babel sehingga menjadi sombong seperti itu kan. Gitu ya. Ya dan contohnya penjelasan tentang naik ke tahta Tuhan gitu ya. Itu kan disebutkan di situ. Itu kan nggak mungkin dilakukan oleh Raja Babel ya. Hanya makhluk surgawi yang melakukan itu ya. Jadi utamanya tentang Raja Babel tapi sekaligus menyinggung tentang kejatuhan dari malaikat yang jatuh itu ya. Gitu. Oke. Kita buka teks lain Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 15. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya berbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberi tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Kalau Yehezkiel 28, ini konteksnya adalah tentang kejatuhan Raja Tirus. Hmm. Ya, sama seperti yang Yesaya tadi, ada orang yang mengkritik dan bilang, ya ayat ini nggak berbicara tentang kejatuhan malaikat yang jatuh. Ini hanya berbicara tentang kejatuhan Raja Tirus. Ya, dan memang betul, ini berbicara tentang kejatuhan Raja Tirus ya. Tapi di ayat 12 sampai 15 dia beralih fokus. Kenapa? Dikatakan di situ dia tinggal di Taman Eden. Raja Tirus gak tinggal di Taman Eden, ya. Dikatakan juga di situ dia adalah kerub pelindung di Gunung Suci. Jadi dia ini malaikat yang berada di sisi Allah, kerub gitu ya. Raja Tirus bukan kerub, ya. Jadi deskripsi di ayat 12 sampai 15 itu nggak cocok dengan Raja Tirus. Artinya apa? Ya memang di sini lagi-lagi pola yang sama dengan Yesaya tadi ya. Kesombongan Raja Tirus mengingatkan kepada kesombongannya malaikat yang jatuh itu, ya. Dan kejatuhan Raja Tirus seperti kejatuhan si malaikat itu, ya. Dan di balik Raja Tirus yang jahat itu memang adalah pengaruh dari malaikat yang jahat ini. Jadi lagi-lagi ini maknanya ganda ya. Berbicara tentang kejatuhan Raja Tirus sekaligus mengingatkan ke kejatuhan dari malaikat yang jatuh itu. Gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui ya, eh, makhluk-makhluk surgawi yang jatuh ini ya, yang memberontak ini, malaikat-malaikat yang jatuh ini, itu mereka punya peran dalam mempengaruhi apa yang terjadi di bumi. Gitu ya. Eh, dalam pertentangan besar, ada pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Ya, utamanya pertentangan antara Allah dan iblis. Gitu. Nah, itu termanifestasi juga dalam apa yang terjadi di bumi, ya. Dalam hal perang secara global antar negara, ya, dan dalam kehidupan sehari-hari itu tercermin, ya. Itulah kenapa kita harus membaca perang yang terjadi dalam perjanjian lama, termasuk di dalamnya yang ada di kitab Yosua ini, ya, dalam keterangan pertentangan besar. Perang yang terjadi di bumi ini itu adalah efek dari ada pertentangan yang lebih besar lagi antara Tuhan dan iblis itu, ya. Seperti itu. Dan Tuhan, ya, yang kita tahu Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Adil, ya, dan jangan kita anggap Maha Kasih dan Maha Adil ini terpisah ya. Itu menjadi satu. Waktu dikatakan Tuhan Maha Kasih itu artinya adalah kasih yang adil. Waktu dikatakan Tuhan Maha Adil itu artinya adalah keadilan yang penuh kasih. Itu jadi satu ya. Ya. Dan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Adil itu mau memulihkan dunia ini dalam keadilan, dalam kasih ya, seperti sedia kala lagi gitu ya. Memulihkan dunia ini dari efek yang terjadi karena pertentangan besar ini.
gitu ya. Nanti akan semakin jelas apa hubungannya pertentangan besar dengan perang yang ada di perjanjian lama, nanti akan semakin jelas ya. Tapi sampai di sini cukup dulu kita mengerti bahwa awal mulanya adalah dari pertentangan besar, dan membaca Alkitab itu harus dalam pemahaman pertentangan besar. Ya, seperti itu. Silahkan tanggapannya, Bil. Iya, eh, saya rasa ini bagus ya bagi kita, walaupun apa ya, eh, kita sudah sering bahas ini begitu ya di triwulan-triwulan sebelumnya, tapi eh, jarang sekali kekristenan pada umumnya ya, maksudnya ini di luar Advent itu masuk masuk membahas apa namanya pertentangan duniawi, konflik yang ada di dunia tidak dalam konteks peperangan kosmis ya. Dan menurut saya itu salah satu forte-nya Advent ya, kalau boleh saya katakan gitu ya, Hmm. bahwa apa yang ada di Alkitab itu selalu konteksnya harus adalah peperangan kosmis. Jadi ada konflik di balik semua konflik, itu kan judul pelajaran kita, literally konflik di balik semua konflik gitu ya. Jadi ada pihak yang mempengaruhi, ada pihak yang mempengaruhi satu, pihak yang mempengaruhi lain gitu ya. Dan ada motif Tuhan yang ada di dalam peperangan itu ya. Tujuan Tuhan itu balik lagi yang tadi Mas Yansen katakan, untuk memulihkan kondisi dunia ya. Dan di sana Tuhan harus apa namanya? Tuhan harus, kalau istilahnya eh, si Pastor Dave Escher itu apa? Tuhan harus berjalan di tengah jalan yang sempit supaya dia itu maha kasih dan dia maha adil di saat yang sama, dan itu tidak bisa ya dilakukan oleh manusia gitu ya. Maksudnya ada terlalu banyak variabel gitu yang bermain di sini. Ada keputusan bebas manusia, lalu ada pengaruh setan terhadap orang-orang di sana. Nah, dan Tuhan itu selalu bisa menempatkan dirinya di tempat yang tepat ya. Dia itu memberi kesempatan bagi yang jahat, tapi dia juga memberi waktu bagi yang baik gitu. Contohnya orang Israel sendiri kan dihukum kan, mutar-mutar 40 tahun. Artinya dia adil gitu loh. Jadi kayak orang-orang bilang, "Oh nih Tuhan nih pilih kasih nih orang Israel nih, dikasihan nih." Ya, lihat dulu apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel gitu ya. Kita udah belajar kemarin di Keluaran gitu kan. Apa yang terjadi pada mereka sendiri pada saat mereka menolak Tuhan. Dan nanti kalau saudara pikir Tuhan itu pilih kasih, baca lagi ya setelah orang Israel itu sampai di tanah Kanaan ya, raja-raja itu. Itu kan siklus yang kacau banget kan itu. Memberontak, balik lagi, dijajah, balik lagi, memberontak, balik lagi gitu terus. Jadi Tuhan itu memang benar maha kasih dan maha adil ya. Dan konflik itu terjadi memang karena ada pertentangan besar. Dan itu harus kita aware. Kita harus benar-benar tahu tentang hal itu. Mungkin itu Mas Yansen dari saya. Oke, apa ada kutipan yang mau disampaikan, Bil? Ya, ada kutipan singkat, This Day with God, 256. Hanya memberikan konteks sedikit. Karena ia tidak mampu menyisipkan tipu daya kepada Kristus, ia bertekad untuk memasukkannya dengan pernyataan dan laporan palsu. Ini maksudnya setan ya. Konsekuensinya adalah perang di sorga, dan setan diusir. Ia menjadi musuh Kristus yang paling mematikan. Upayanya yang terus-menerus adalah untuk melawan dengan segala cara yang memungkinkan karya agungnya dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi balik lagi, motif setan adalah melawan Kristus dengan apa? Dengan tipu daya ya. Dengan tipu daya. Mungkin itu, Mas Yarset. Iya. Sekarang mari kita mundur ke kitab Keluaran ya. Hmm. Dan kita akan melihat hubungan langsung antara perang di Perjanjian Lama dengan konflik kosmis, dengan pertentangan besar ya. Nah, kita buka Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu Iya, menjadi tanda lanjut lanjut. Sorry. dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak ada, itulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya, dikatakan di situ ya, hukuman Tuhan terhadap Mesir ya, itu adalah hukuman kepada semua Allah di Mesir, kepada semua dewa di Mesir. Jadi waktu kita membaca konflik di kitab Keluaran, konfliknya antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Betul. Konfliknya antara Musa dan Firaun. Betul juga.
Tapi di baliknya itu ada konflik yang lebih besar. Di baliknya adalah konflik antara Allah dengan semua Allah di Mesir. Konflik antara Allah dengan dewa-dewa di Mesir. Itulah kenapa 10 tulah adalah serangan kepada dewa-dewa Mesir kan? Ya. Artinya yang berkonflik itu, yang bertentangan itu adalah Tuhan dengan lawan-lawannya, dengan dewa-dewa ini. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian kita bertanya, tapi kan dewa-dewa Mesir itu hanya mitologi. Dewa-dewa Mesir itu kan nggak nyata. Dewa-dewa Mesir itu kan nggak ada. Memang dewa-dewanya nggak ada. Tapi bukan berarti sosok di balik dewa-dewa itu nggak ada. Ya. Nah, kita buka ulangan 32 ayat 17. Ulangan 32 ayat 17. 17. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ya, dikatakan mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Ya, artinya gini, memang secara sadar yang mereka sembah itu dewa-dewa. Tapi karena dewa-dewa ini nggak nyata, ya, maka di baliknya itu ada sosok yang membuat mereka melakukan itu. Siapakah itu? Itulah roh-roh jahat. Itulah malaikat jatuh yang tadi kita bahas. Ya, jadi mau dewa Mesir yang ini, dewa Mesir yang itu nggak ada bedanya sebenarnya karena di baliknya itu sama. Ya, malaikat yang jatuh itu setan di baliknya. Ya, jadi setiap kali kita berbicara tentang teks Alkitab yang membahas penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa, dan Tuhan melawan dewa-dewa, itu harus kita pahami sebagai Tuhan melawan setan. Tuhan melawan malaikat yang jatuh. Kita harus pahami sebagai konflik kosmis pertentangan besar. Karena betul dewa-dewa ini nggak nyata, tapi Tuhan melawan sosok di baliknya, ya, yang memberontak melawan dia. Ya, itu. Nah, kembali ke perang di Keluaran ini. Berarti kalau di Keluaran, ya, yang berperang itu adalah Tuhan melawan dewa-dewa, berarti artinya adalah Tuhan melawan setan. Jadi perang di Keluaran itu adalah manifestasi dari konflik kosmis juga, manifestasi dari pertentangan besar juga, ya. Nah, itu. Jadi waktu kita membaca Keluaran juga ya, jangan dipisahkan dengan fakta bahwa ada pertentangan yang baik yang jahat dengan yang jahat, pertentangan antara Tuhan dengan setan. Jangan dipisahkan dari itu ya. Literally memang itu yang terjadi. Ya, seperti itu. Hmm. Nah, termasuk nanti yang di Yosua juga kita harus membacanya seperti itu ya. Ini latar belakangnya. Oke, sampai di sini silahkan Bil tanggapannya. Iya, saya rasa ini sudah sangat lengkap ya untuk memberikan kita gambaran bahwa eh, Alkitab tidak pernah mengajarkan ya memang ada benar-benar dewa itu, dewa Zeus, dewa Baal, apa kayak itu atau nama-nama yang lain itu nggak ada, itu cuma buatan manusia, tapi ada ada sosok di balik orang yang menghasut manusia untuk membuat itu kan sebenarnya, dan sosok itu adalah setan, itu udah jelas ya, nggak ada Tuhan lain selain Tuhan ya, itu cuma buatan manusia. Mungkin itu Mas Yansan. Kita lanjutkan lagi masih di kitab Keluaran ya. Kita akan melihat rencana awalnya Tuhan bagi bangsa Israel itu gimana? Rencana A-nya Tuhan tuh gimana? Ya, waktu Israel itu direncanakan oleh Tuhan untuk menaklukkan Kanaan, itu gimana sih awalnya? Nah, kita buka Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, perhatikan ya. Ini berbicara tentang keluaran tentang waktu mereka mau menyeberangi Laut Teberau. Dikatakan gimana? Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan yang berperang, ya. Dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Israel diam. Israel nggak ikut perang, ya. Ya, meskipun Israel harus tetap jalan, bukan artinya diam terus nggak jalan ya. Mereka harus tetap jalan maju. Tapi mereka nggak berperang.
gitu ya. Hmm, Inilah sebenarnya rencana awalnya Tuhan. Nanti waktu Israel menaklukkan Kanaan, harusnya seperti waktu mereka keluar dari Mesir, seperti waktu mereka menyeberangi Laut Teberau. Ya, tidak berperang. Harusnya mereka menaklukkan Kanaan itu bukan dengan cara berperang. Itu tujuan awalnya, itu rencana A-nya, gitu ya. Nah, ini diperkuat juga di Keluaran 23 ayat 27 sampai 28. Tolong ditampilkan, Bill. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu daripadamu. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi rencana awal Tuhan adalah kengerian itu akan dikirimkan ke bangsa-bangsa Kanaan. Bangsa-bangsa Kanaan akan mendengar cerita bagaimana luar biasanya mereka keluar dari Mesir, bagaimana luar biasanya mereka eh, menyeberangi Laut Teberau. Ya, nah berita itu sampai ke bangsa Kanaan dan bangsa Kanaan akan ketakutan. Karena mereka ketakutan, mereka akan lari duluan sehingga waktu Israel sampai ke Kanaan, ya Kanaan itu harusnya sudah kosong, mereka sudah tinggal masuk, gitu ya. Nah, itu rencana awalnya tanpa berperang, ya. Dan juga memang akan dikirim juga ya apa binatang-binatang ya untuk menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het. Ada faktor itu juga. Ya, tapi intinya sama. Rencana A-nya, rencana awalnya Tuhan bagi Israel dalam mereka masuk ke Kanaan itu bukan dengan cara berperang. Nah, waktu kita baca peperangan di kitab Yosua berarti itu bukan rencana awal dong. Berarti itu bukan rencana A dong, ya. Nah, kebanyakan dari kita salah paham adalah begitu kita baca kitab Yosua, kita langsung pikir, oh memang ini rencananya sejak awal. Lalu kita pikir, berarti jahat sekali ya Tuhan. Padahal itu bukan rencana awalnya. Ya, itulah kenapa pentingnya belajar dari keluaran terlebih dahulu. Nggak tiba-tiba baca kitab Yosua. Ya, dan memang pelajaran kita kan disusun seperti itu ya. Kita belajar keluaran dulu, udah ngerti keluaran, baru belajar Yosua. Supaya nggak salah paham. Ya, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya lagi. Iya, eh, ya saya rasa itu sudah sangat lengkap ya untuk memberikan kita pengetahuan bahwa Tuhan itu bukanlah sosok yang senang akan pemusnahan orang-orang fasik ya itu bisa dibilang begitu ya. Ya. Kan itu kan ada ayatnya tuh. Dia tidak senang dengan pemusnahan orang-orang fasik. Dia memberikan kesempatan bagi dua belah pihak, bagi orang Israel untuk menjalankan misinya Tuhan, dan bagi orang Kanaan untuk bertobat atau untuk lari gitu ya. Tapi ya dari Hmm. peristiwa sampai di Yosua ini, dua-duanya gagal sebenarnya. Ya orang Israelnya gagal untuk menjalankan rencana awalnya, orang Kanaannya akibatnya juga gagal gitu ya untuk terbuka tadi seperti Rahab gitu kan. Hmm. Mungkin itu Mas Hansen. Iya, dan memang waktu kita berbicara tentang Tuhan waktu mengalahkan Firaun ya di kitab Keluaran itu, jangan kita pikir Tuhan itu senang waktu Firaun dan pasukannya itu musnah. Enggak, ya. Kalau kita baca di Hezkiel 32 ya, ya, itu dikatakan Tuhan meratap dengan eh, kematiannya Firaun dan pasukan-pasukannya. Kira-kira gitu. Ini saya memparafrase. Ya. Jadi waktu Tuhan menghukum Firaun, Tuhan menghukum pasukannya, sebenarnya dia sendiri sakit hati. Ya, karena Tuhan juga kasih terhadap Firaun dan terhadap pasukannya. Ya, jadi jangan sampai kita membaca perang ini dan dalam keadaan yang ideal memang harus terjadi pembunuhan gitu ya, kita harus akui. Dan kita baca itu dalam arti, oh dia menikmati, Tuhan menikmati pembunuhan itu, dia senang dengan pembunuhan itu. Enggak, Tuhan sendiri yang meratap dan sedih waktu Firaun dan pasukannya mati. Dan itu sama terjadi di kitab Yosua, ya. Waktu akhirnya orang Yeriko itu menutup pintu, akhirnya menunjukkan penolakan dan akhirnya mereka herem ditetapkan untuk dimusnahkan gitu ya. Siapa yang pertama kali sedih? Tuhan sendiri sebenarnya yang sedih. Karena Yeriko itu penduduk-penduduknya itu Tuhan juga yang ciptakan, ya. Kita bisa ingat kisahnya Niniwe kan? Bisa ingat itu dalam 40 hari akan ditunggang balikan. Artinya kalau mereka nggak bertobat dalam 40 hari, pasti dihancurkan.
Tapi nyatanya mereka bertobat, makanya nggak jadi dihancurkan. Artinya apa? Hatinya Tuhan tetap pengen nggak hancur, Hmm. ya. Sama, Yeriko juga. Kalau Yeriko buka gerbangnya, kami menerima Allahmu, kami mau masuk menjadi bagian jemaah Israel. Itu sebenarnya yang dia inginkan, kan Hmm. gitu. Waktu Yeriko hancur, dia sendiri yang juga sedih, ya, gitu. Dan mungkin nggak banyak dari kita yang tahu kalau Tuhan sedih waktu Firaun mati, ya. Iya. Tuhan meratap, ya. Itu penting sekali. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke Keluaran 17 ya. Kalau memang rencana awalnya, rencanaannya adalah untuk tidak berperang, ya. Kenapa akhirnya jadi berperang? Itu ya. Nah, kita buka Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Iya. Ini hanya beberapa waktu setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka menyeberang Laut Tebrau ya. Mereka sudah menunjukkan persungut-sungutan si orang Israel ini ya. Ya, dan bersungut-sungut itu beda dengan berseru meratap, beda. Ya. Dalam bahasa Ibrani ini pakai kata lun, dan lun itu menunjukkan permusuhan dengan Tuhan itu. Ya. Dan dalam konteks ini mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak sih? Itu itu ekstrim sekali yang mereka lakukan di situ ya. Nah, kita harus memahami konteks persungut-sungutan ini ya. Baru kita tahu kenapa akhirnya Israel harus berperang. Ya, meskipun rencana awalnya rencanaannya adalah nggak berperang. Oke, lanjutkan Bill ke Keluaran 17 ayat 7 sampai 13. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Apakah adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu untuk memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hmm. Ya, ini adalah pertama kalinya Israel berperang setelah keluar dari Mesir. Ya, dan ini adalah satu-satunya mereka berperang di Kitab Keluaran. Ya, perang pertama mereka dan perang satu-satunya mereka di Kitab Keluaran melawan Amalek. Oke. Nah, sedikit catatan di situ muncul Yosua ya. Hmm. Jadi di perang pertamanya Israel Yosua hadir ya. Belakangnya Eh, orang. ya. Dan di sini Musa sendiri yang menugaskan Yosua ya. Karena Yosua itu memang asistennya Musa, oke. Dan di sini Yosua yang memimpin perangnya itu loh, Hmm. ya. Jadi sejak awal ini sudah ditegaskan kemampuan Yosua untuk memimpin perang. Dan akhirnya nanti di tanah Kanaan yang memimpin perangnya adalah Yosua. Ya, jadi meskipun kita melihat ada Musa sebagai pemimpin, perang pertama dan perang terakhir Israel itu udah Yosua yang pegang. Hmm. Bahkan waktu Musa masih memimpin, perangnya itu udah dikasih ke Yosua sama Musa. Ya, Hmm. itu menariknya. Ya. Jadi waktu kita baca Yosua, Yosua itu nggak hanya ada di kitab Yosua, Yosua itu udah ada dari kitab Keluaran ya. Ya makanya penting sekali terulang lalu kita baca Keluaran itu ya, jangan dilupakan ya. Nah sekarang kita bahas perangnya. Kenapa akhirnya mereka berperang? Ya karena yang di ayat sebelumnya mereka bersungut-sungut, mereka mempertanyakan Tuhan ada atau enggak. Waktu mereka tidak percaya dengan Tuhan, ya disitulah Tuhan izinkan bangsa lain menyerang mereka. Tuhan izinkan Amalek menyerang mereka. Ya, karena tadi kan dikatakan kamu akan diam, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya apa? Mereka akan diam saja, mereka tidak akan berperang selagi percaya kepada Tuhan.
Ya. Tapi begitu mereka nggak percaya, ya, ya mereka terpaksa harus berperang. Disitulah apa ya? Tuhan mau mengajari mereka untuk percaya. Ini loh, kalau kamu nggak percaya, ya, ya kamu jadinya harus berperang seperti ini, gitu ya. Ini karena kamu nggak percaya. Nah, maka pelajarannya ini adalah untuk mengingatkan mereka, ya. Kalau mau berhasil, percayalah. Dan kenyataannya memang kalau Israel itu benar-benar selalu percaya dari awal sampai akhir ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, itu benar-benar mereka nggak harus berperang. Ya, tapi kita tahu kisahnya bagaimana ya. Keluaran 32, patung lembu emas. Eh, bilangan 13, mata-mata yang ketakutan itu. Ya, dan di bilangan 14 mereka nggak jadi masuk ke tanah perjanjian. Dan berbagai kisah lain yang kita nggak bisa sebut satu persatu. Ya, kondisi yang di Yosua ini sudah bukan kondisi ideal. Kondisi yang di Yosua ini adalah sebuah kondisi di mana mereka sudah di kondisi yang jadi harus berperang. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai rencana B. Rencana pemulihan, bukan rencana ideal lagi. Iya. Yang di kitab Yosua itu adalah rencana pemulihan, bukan rencana ideal. Nah, ini yang pertama harus kita tahu. Oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya. Iya. Saya rasa ini sudah cukup ya memberitahu kita tentang konteks peperangan itu, kenapa ada peperangan, dan eh, ya mungkin agak sedikit berbeda, bukan berbeda, tapi melenceng sedikit. Kita juga perlu melihat bahwa di pada saat ini memang pemimpin bangsa Israel yang sebenarnya itu adalah Tuhan, gitu kan. Tuhanlah raja mereka dalam tanda kutip, gitu. Jadi sama saja kalau mereka menolak Tuhan ngomong apa, berarti mereka menolak raja mereka gitu kan. Dan mereka pergi sendiri kemana mereka mau pergi. Dan itu nanti sangat identik kan dengan ketika bangsa Israel tuh minta raja gitu. Nanti ketika mereka sampai Kanaan. Karena kan Tuhan bilang, ngapain kamu perlu raja? Kan aku rajamu gitu. Manusia itu kan bisa bersalah, bisa berdosa gitu ya, bisa pilih pertimbangan yang salah. Tapi kan aku nggak pernah salah gitu. Dan akhirnya sejarah Israel membuktikan bahwa setiap kali rajanya itu jahat ya mereka peperangan dan dan apa kebinasaan itu banyak banget ya. Kemiskinan, kemelaratan, apalagi famine gitu ya, kelaparan, Kalah perang? kalah perang. Pokoknya Ya. kalau rajanya itu ngawur, nanti ngawur lah, sisanya tuh ngawur semua gitu ya. Dan di saat ini rajanya nggak pernah ngawur loh. Raja dalam konteks ini yaitu Tuhan. Tuhannya nggak pernah salah. Tapi bangsanya tetap nggak mau nurut gitu loh. Jadi maksudnya eh, kita kadang-kadang juga seperti orang Israel gitu. Jadi kita sering menyalahkan orang dalam konteks ini, dalam konteks Israel nanti gitu ya. Rajanya nggak setia nih, makanya kami kayak gini. Tapi dalam konteks keluaran, rajanya selalu setia. Tuhannya selalu setia gitu. Dikasih makan, dikasih air, tapi tetap aja nggak mau menurut. Dan kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan tuh udah punya rencana yang ideal, tapi kita sering nggak percaya gitu ya. Bahkan sampai di titik tadi ya, Lun mempertanyakan eksistensi Tuhan gitu kan. Tuhan itu nggak ada. Mana Tuhan katanya udah melindungi. Padahal beberapa kilometer atau bahkan ya kilometer sebelumnya mereka baru nyebrang Laut Berau gitu kan. Hmm. Itu kan kayak kayak aneh ya pertanyaan itu. Seolah-olah yang terjadi sebelumnya tuh kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Ya, itu pelajaran juga bagi kita. Ingat pelajaran sahabat lalu gitu ya. Apa yang sudah terjadi di masa lalu menjadi tugu peringatan gitu kan bagi kita. Dan kita sering sering lupa ya. Orang Islam sering lupa apa yang Tuhan lakukan bagi mereka di masa lalu. Sehingga apa? Mempengaruhi rencana Tuhan. Rencananya harusnya ini, jadinya ini. Karena lupa gitu ya. Mungkin itu Mas Hasan. Ya, ya. Untuk pelajaran kali ini kira-kira sudah selesai ya. Jadi kalau kita mau ambil poin-poin singkat ya, poinnya adalah dua. Latar belakang peperangannya adalah pertentangan besar. Jangan melihat semua peperangan yang terjadi di bumi hanya di bumi ini saja. Enggak. Peperangan yang terjadi di bumi itu adalah efek dari peperangan yang terjadi di surga sana. Peperangan antara Tuhan dan setan. Peperangan antara Tuhan dan malaikat yang jatuh. Itulah yang berdampak ke sini. Ya kan? Tuhan itu waktu berperang melawan Firaun itu adalah berperang melawan dua-duanya Mesir. Yang dibalik dua-dua Mesir adalah setan. Ya, itu poin pertama, latar belakang pertentangan besar. Dan yang kedua, berperang itu justru malah bukan rencana awalnya. Yang kedua, poinnya adalah rencana awalnya mereka akan diam saja, mereka datang dan orang
Kanaannya sudah pergi. Ya. Tapi karena ketidakmenurutan mereka, ya mereka akhirnya diizinkan untuk diserang oleh Tuhan ya. Ya. Maksudnya Tuhan nggak paksa mereka untuk jadi orang yang menurut gitu loh. Iya, Tuhan minta mereka menurut, Tuhan ingin mereka menurut, tapi kalau mereka nggak menurut, yaitu cara untuk nggak menurut, maka Tuhan menarik diri. Ya akhirnya mereka diizinkan untuk diserang. Ya, tapi meskipun begitu Tuhan masih berusaha untuk memulihkan dengan ya kita pelajari lah di pelajaran-pelajaran selanjutnya, gitu ya. Jadi rencana awalnya bukan berperang. Nah, ya. Pekan depan itu kita akan mempelajari bukan kitab Yosua ya, tapi lebih banyak lagi tentang peperangan-peperangan di Perjanjian Lama. Ya, sejarahnya gimana, teologinya gimana ya. Makanya di pelajaran kali ini kita merasa kayak nanggung gitu ya, kayak ada yang kurang ya. Nah, iya. setelah ini apa lagi nih? Apa lagi? Nah, itu di pelajaran pekan depan. Kita akan lihat salah satunya adalah durasi untuk bangsa Kanaan bertobat ya. Dan seberapa jahatnya orang Kanaan terlebih khusus orang Yeriko itu seberapa jahatnya. Hmm. Nah, itu pekan depan akan kita lihat ya. Sehingga itu juga jadi salah satu alasan kenapa mereka ditetapkan untuk dimusnahkan Kherem ya. Hmm. Tapi sampai di sini dua poin ini sudah cukup untuk menjadi latar belakang tentang peperangan di Perjanjian Lama. Ya, Hmm. ya mungkin sebelumnya waktu setiap kita melihat peperangan di Perjanjian Lama bukan ini cara berpikir kita ya. Nah, Iya. semoga ini bisa jadi pelajaran yang baik. Silahkan Bill, ada tanggapannya? Ya, saya rasa benar, terlihat kayak nanggung, mau maju, mau mundur. Ya, tapi ya kita mengikuti ini ya, Magia Rossi ya. Bagaimana cara dia menyusun pelajaran. Dan saran saya kita boleh baca disertasi itu ya. Tadi saran Mas Jansen itu ya, baca pengantarnya, baca rangkumannya, lalu pilih bab yang saudara tertarik gitu ya untuk baca. Ya mungkin ada bagusnya saudara baca Penaklukan Yeriko ya, karena kita sahabat depan akan belajar itu kan. Jadi sudah punya latar belakang dulu tentang itu. Mungkin kalau dari itu aja Mas Jansen kalau dari saya. Ada lagi? Ya, ya sudah cukup, cukup. Oke. Saudara-saudara, sampai sini pelajaran sekolah sahabat kita. Eh, Semoga ini bisa memberikan kita konteks pengetahuan yang lebih dalam ya tentang konteks peperangan di Yosua dan juga di Keluaran gitu ya, karena itu tidak bisa dipisahkan tadi, ingat kata Mas Hansen ya kan. Dan ini menuntut kita untuk belajar lebih dalam lagi, jadi kita harus lebih semangat lagi dalam belajar. Saya akan tutup pelajaran kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar sekolah sahabat. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami pengetahuan tentang konflik di balik semua konflik. Bapa, bantu kami sebagai manusia untuk membuat pilihan yang penting dalam kehidupan kami untuk berpihak kepadamu. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti bahwa Engkau itu adalah Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Adil bagi semua orang. Bapa, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti firman-Mu ini dan membagikannya bagi orang lain. Terima kasih Bapa di sorga atas jawaban doa yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom, shalom semuanya.